itu saya pakai kutip salah seorang pendengar di radio, ya. Dia mengatakan, saya mau tanya ibu, saya udah menikah 5 tahun, kok saya bawa anak kesel aja? Karena suami saya marah-marah terus. Saya tidak punya anak 1. Saya rasa suami saya nggak sayang saya, nggak sayang anak saya juga. Jadi apakah saya terkena KDRT? Ini gimana tuh Mbak? Ya kena ya, karena KDRT itu ada 4 macam. Bukan hanya fisik dipukulin, tapi juga psikis. Ya, yang ketiga ada seksual. Di dalam buku ini ada kisah-kisah apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya dia lagi capek, dia sakit, kamu kan istriku, masa kok harus memanggil perempuan lain? Karena dia harus melampiaskan kebutuhan biologisnya. Ya tapi saya lagi sakit. Nah, pada waktu terjadi tidak sama suka sama suka, itulah jadi satu kekerasan seksual. Bukan yang permasalahan, tapi itu kekerasan seksual oleh karena dipaksakan. Bagaimana dengan ekonomi? Di dalam buku ini semuanya bukan kisah bohong. Selamat datang Pak Iwan. Iwan ini adalah founder dari Public Policy Forum. Ini merupakan kisah nyata dengan nama fiktif. Sehingga kalau kita baca, ini berupa sketch. Nanti kita bisa membaca untuk tidak terjadi di kehidupan kita. Jadi jangan mengulang kisah yang sama. Jadi saya bisa saya tambahkan sedikit. Ada banyak orang tertarik. Bagaimana sebenarnya mencegah KDRT itu ya? Tanya yang sangat singkat. Berdasarkan penelitian saya, ya tahun 2003 di 2 provinsi di Batak, Sumatera Utara itu patriarki, budaya patriarki itu adalah yang menomorsatukan kaum laki-laki. Dia sekitar 58%. Kemudian di Kalimantan patriarki ini 89% lebih. Ternyata yang terkena KDRT malah yang di Kalimantan lebih rendah 15,13%, tapi malah yang di Sumatera itu lebih tinggi 20,26%. Kita jadi bertanya kenapa? Berlakukan itu penelitian, usul punya usul dengan segala macam statistiknya, ternyata intervening factornya, kunci rahasianya adalah komunikasi yang efektif. Jadi orang-orang di Kalimantan, walaupun dia punya aturan istri nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi dia berdiskusi. Sehingga akhirnya aturan kata-kata, tapi tidak dilaksanakan. Terjadi suatu demokrasi, terjadi suatu komunikasi. Sedangkan di Batak, di Medan, kan ya orang waktunya sibuk. Jadi terjadi dia tuh pergi cari uang yang perempuan karaoke namanya keyboard, dia nyanyi bajunya diselip-selip pakai apa tape dia uang, suaminya merasa properti aku dipegang begitu ya. Nah, pulang dipukulin istrinya. Tapi karena tekanan ekonomi nantinya digunakan lagi nyanyi yang perempuannya karena seperti itu bukan dibunuh lagi, sehingga tidak terjadi suatu komunikasi harusnya seperti apa. Nah, orang-orang yang di Kalimantan dan kemudian banyak kisah-kisah dari life story itu menunjukkan adanya suatu komunikasi efektif yang bisa menurunkan. Bagaimana tepatnya di buku ini itu ada secara saintifik adalah family career development system. Bagaimana kita mempelajari adanya suatu perubahan dan kita masuk satu-satu di fasenya. Untuk lebih jelasnya, karena ini bukan kuliah. Jadi kita membaca terutama kisah masing-masing orang korban yang pernah mengalami, barangkali kita bisa lebih